Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang membahas pembagian waris ini memberikan ketentuan tentang pembagian harta waris agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerima. Perdebatan mengenai keluarga atau perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal. Dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian. Namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut." Hadis riwayat Daruqutni. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mi'raj. Waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid atau dalam bahasa Arab mafruah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai sesuatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Satu. Al-Muwaris, pewaris.
Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. 2. Al-waris, ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. 3. Tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan, sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syarat berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan disebutkan dalam 3 perkara. 1. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. 2. Adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah karena mendapatkan warisan dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi persetubuhan. 3. Karena wala. Wala adalah karena memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.